Markus pasal 3 ayat 7-12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Baca juga 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, sering muncul pertanyaan, apakah Yesus adalah Allah? Tentu jawabannya Yesus adalah Allah. Tetapi tidak semua orang percaya akan hal ini. Pada saat dia melakukan pelayanan di tengah-tengah bangsa Israel, Yesus sudah cukup terkenal baik di dalam maupun di luar Israel. Dalam teks Alkitab yang kita baca, Markus pasal 3 ayat 11 mengatakan, "Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, 'Engkaulah Anak Allah.'" Penting untuk diperhatikan bahwa roh-roh jahat mengenali dia sebagai Anak Allah, pribadi kedua dari Trinitas Kudus. Mereka menyerukan di hadapan umum, "Engkaulah Anak Allah." Markus 3 ayat 12. Mengapa bisa terjadi demikian? Pertama, harus dinyatakan bahwa Yesus bukan menjadi Allah, tetapi dia adalah Allah. Frasa yang digunakan, "Engkaulah Anak Allah," baik dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Baca Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Demikian juga 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, kaum liberal dan modernis dengan kesarjanaan mereka yang sombong tidak menerima kebenaran ini dengan mengatakan bahwa Yesus diangkat atau ditabiskan menjadi Allah. Pandangan ini adalah penyesatan yang sangat luar biasa. Mengenai hal ini, para roh jahat lebih baik daripada mereka. Roh-roh jahat atau malaikat-malaikat yang terjatuh ini mengetahui dengan lebih baik karena mereka mengenal dia sejak permuliaannya, sejak waktu penciptaan. Maka roh-roh jahat itu tidak salah dengan mengumumkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi Yesus tidak mengizinkan mereka untuk terus melakukan itu karena hak istimewa untuk bersaksi tentang Yesus tidaklah diberikan kepada roh-roh jahat itu, melainkan milik orang-orang yang kudus, yang telah ditebus, dibersihkan, diampuni, dan dibenarkan oleh darah Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus sendiri harus membungkam mulut seorang anak perempuan yang dirasuki oleh roh jahat, meskipun dia mengatakan kebenaran. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Paulus harus menengking roh jahat itu dari anak perempuan tersebut untuk mencegah terjadinya kebingungan lebih lanjut. Penginjilan oleh roh-roh jahat hanya akan menghambat Injil, bukan menolongnya. Penginjilan oleh roh-roh jahat akan merendahkan kebenaran Injil dengan merancukan terang dengan kegelapan, kebaikan dengan kejahatan.
orang-orang akan berpikir bahwa Allah dan iblis adalah rekan sekerja. Sekali-kali tidaklah demikian. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Saudara-saudara, dari penjelasan di atas kita mengerti bahwa setiap orang percaya diberi kehormatan untuk mengemban tugas penginjilan. Namun, masih banyak anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus yang belum memahami bahwa tugas memberitakan Injil adalah hak istimewa. Sebagaimana Allah mengangkat kita ke tempat yang terhormat, yaitu menjadi anak-anak Allah. Betapa istimewanya menjadi duta Kristus atau yang membawa Injil. Rasul Paulus mengatakan kalimat yang begitu tegas, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Ini adalah seruan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Ini juga adalah ekspresi yang urgensi dan panggilan mutlak bahwa memberitakan kabar baik bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dan mandat bagi setiap orang percaya. Jadilah saksi Kristus. Saudara-saudara, tekunlah belajar firman Tuhan sehingga kita mengerti kehendak Allah. Salah satunya adalah memberitakan Injil. Haor Ministry.